Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Isti Bahar yang telah meluangkan waktunya untuk mengetahui tentang interview dari organisasi budaya, yaitu CSR dari PKK. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sabita Diasaiti dan juga ada teman saya, ada Putri Nisha, Herlina, Devira, Idam, Gifari, serta ada Reno. Pada kesempatan pagi hari ini, kami izin untuk mewawancarai Ibu tentang bagaimana CSR di organisasi Ibu sendiri. Sebelumnya, boleh Ibu untuk memperkenalkan diri agar kita lebih saling kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang tercinta, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nama saya Ibu Isti Bahar. Ibu ada di Kepengurusan Tim Menggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Ketua Kelompok Kerja 4 di PKK. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Sebelumnya, boleh saya mulai untuk interviewnya Ibu? Boleh, silakan. Baik, untuk itu saya akan mulai. Sebelumnya saya ingin mengetahui PKK sendiri apa sih itu Bu, agar kita lebih mengetahui lebih lanjut tentang organisasi PKK. Oke, jadi adik-adik ini tertarik ya sama PKK ya. Moga-moga nanti jadi pengurus PKK juga ya ke depan ya kalau sudah jadi ibu-ibu. Jadi PKK itu bukan organisasi yang seperti organisasi yang lain ya. Lebih ke PKK itu merupakan gerakan yang tumbuh, berkembang oleh dan untuk masyarakat. Jadi kita itu bergerak yang motornya itu adalah perempuan sebagai motornya. Seperti itu. Kita lain dengan organisasi yang lain yang tidak ada ADART dan lain sebagainya. Tapi kita lebih ke gerakan seperti itu. Sangat menarik ya Ibu, tentunya yang saya tangkap ini organisasi PKK itu beda dengan organisasi yang lain. Lebih ke masyarakatan kita. Iya benar. Apalagi yang akan kita bahas pada hari ini, tentunya bagaimana sih Bu peran CSR-nya dari organisasi PKK, tentang peran dia ke masyarakat. Tentunya kan ini dibahas di corporate social responsibility-nya dari organisasi PKK. Baik Ibu, saya izin bertanya untuk sumber dananya PKK sendiri itu bagaimana ya Bu? Karena di organisasi PKK ini kan berfokus kepada masyarakat. Itu seperti apa Bu? Ya, sebetulnya PKK sendiri memang ada anggaran yang tidak menempel ke UKPD terkait sebenarnya. Kegiatan-kegiatan PKK itu kita di bawah suku dinas PPAPP kan, pemberdayaan perempuan. Nah, di situ kita ada anggaran-anggaran khusus. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain memang kita itu harus harus pintar-pintar mencari mitra, pintar-pintar mencari yang bisa collab dengan PKK sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa terakomodir semua. Karena kan tidak semua kegiatan itu terakomodir di UKPD, SKPD seperti itu. Benar sekali Bu, apalagi tentunya di lembaga pemerintah sendiri untuk mitranya itu kira-kira sulit nggak sih Bu untuk mencari mitra? Sebetulnya PKK itu ada 2 mitra ya. Yang pertama mitra pemerintah, yang kedua swasta. Kalau pemerintah udah pastilah karena memang mereka itu sebagai pembinanya PKK. Tapi di luar itu kita sangat luas sekali apabila kita untuk mencari mitra yang berkolaborasi dengan kita, tentunya dengan visi misi yang sama dengan kita. Dan itu alhamdulillah ya, sebetulnya di luar sana itu banyak sekali yang konsen dan sangat-sangat senang sekali kalau bermitra dengan kita, dengan PKK seperti itu.
Baik Ibu. Saya ingin bertanya Ibu tentang kegiatan apa saja sih Bu yang telah dilakukan PKK atau kegiatan-kegiatan rutin yang menjadi rutinitas dari PKK itu sendiri, itu bagaimana ya Bu? Banyak sekali ya kalau kegiatan PKK, karena PKK sendiri di dalam PKK sendiri itu ada apa ya? Ada kelompok kerja yang membawahi atau membidangi bidang tertentu. Seperti kelompok kerja satu, nanti dia di bidang apa itu namanya itu di bidang lansia, keluarga dan lain sebagainya. Kemudian di bidang 2, kelompok kerja 2 ada pendidikan, kemudian ada keterampilan, ada koperasi, kemudian di Pokja 3 itu ada terkait dengan sandang, pangan, tata laksana rumah tangga. Kemudian di kelompok kerja, Ibu kebetulan di kelompok kerja 4, di sana ada kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat. Jadi yang dimana kegiatannya itu betul-betul menyasar ke semua unsur nih, mulai dari ibaratnya bayi baru lahir sampai orang meninggal itu di PKK ada kegiatannya. Banyak sekali kegiatannya, Bu. Untuk kegiatannya berarti secara menyeluruh ya Bu di PKK itu sendiri? Sangat menyeluruh. Mungkin hanya PKK ya. Kalau dibilang organisasi kemasyarakatan yang betul-betul mengerjakan kegiatan dari semua unsur dan semua hal sepertinya. Makanya kadang-kadang kan diplesetin ya. PKK itu PKK, perempuan kebanyakan kerjaan. Seperti itu. Baik Ibu, tentunya dari banyaknya kegiatan PKK sendiri tidak terlepas dari peran CSR-nya PKK sendiri untuk masyarakat sekitar lingkungan. Nah, kegiatan CSR apa saja sih Bu yang dilakukan oleh PKK bagi masyarakat di sekitar lingkungan PKK itu sendiri? Iya, kita tergantung ya, masing-masing CSR itu mereka mempunyai program sendiri-sendiri. Mereka banyak yang mempunyai sasaran yang spesifik seperti itu. Misalnya contoh ada dari perusahaan itu yang di programnya itu sasarannya adalah balita, ada yang sasarannya itu remaja, ada yang sasarannya itu ibu hamil menyusui misalnya, bahkan anak-anak sekolah. Nah itu tergantung nanti. Makanya karena kita memang bidangnya bermacam-macam, CSR mana, kita disposisi di mana, kita letakkan di kegiatan apa, banyak sekali kegiatannya. Seperti kemarin kita ada dengan salah satu perusahaan, mereka fokus di kegiatan tentang pemberian nutrisi kepada anak stunting. Nah berarti kegiatan itu kita fokuskan ke sana. Kemudian kemarin juga kita mendapatkan CSR bermitra itu dengan memberikan bantuan kacamata sebanyak 2.000 lebih ya, itu kepada anak usia sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Jadi masing-masing mitra itu berkolaborasi dengan kita sesuai dengan tujuan mereka itu sasarannya siapa, baru kita gabungkan di kegiatan kita yang sasarannya tepat, seperti itu. Oh, menarik sekali tentunya ya Bu, apalagi PKK ini saya tertarik bagaimana perannya secara langsung kepada masyarakat. Saya izin bertanya Ibu, untuk peran dari Humasnya sendiri dalam mengkomunikasi CSR dari PKK sendiri itu seperti apa Bu? Dari Humas dari PKK-nya sendiri? Iya, kita itu kita lebih tepatnya menyebutnya kolaborator gitu ya. Kolaborator ya, kalau CSR itu memang adanya di provinsi. Macam-macam ya caranya kita ya. Kadang-kadang mereka itu yang mencari kita gitu ya. Kemudian kita audiensi dengan Bu Wali atau Pak Wali, kemudian didisposisi ke PKK sesuai dengan kelompok kerjanya. Bisa juga kita yang sounding ke mereka. Kira-kira mereka bisa nggak berkolaborasi dengan kita? Dan itu ternyata memang karena kita difasilitasi oleh pimpinan, kemudian pimpinan itu sangat konsen sekali dan senang kalau kita itu mendapatkan kolaborator gitu ya. Jadi kita itu dimudahkan sekali. Lebih banyaknya ya itu antara dua opsi itu.
apakah kita yang sounding ke mereka atau mereka yang audiensi dengan kita, seperti itu. Jadi lebih banyak mitra yang mengajak kerjasama kepada PKK sendiri ya Bu, karena banyak juga mitra yang tertarik dengan peran-peran PKK untuk masyarakat tentunya. Iya, karena memang tidak bisa dipungkiri kegiatan PKK itu kan kalau kita berbicara terkait dengan kelembagaan kan sampai dengan dasawisma ya. Dasawisma itu 10 sampai 20 rumah. Artinya sasarannya sudah sampai ke keluarga gitu ya. Bukan cuma di kelurahan, kecamatan, tapi lebih nyasar ke masyarakat. Jadi mereka itu, kolaborator kita itu akan sangat dimudahkan ketika mereka mengakses sampai dengan keluarga. Itu kan paling ujung ya. Berarti tidak ngambang, tidak di tengah-tengah, tidak di mana, tapi langsung ke masyarakat langsung, seperti itu. Baik Ibu, wah sangat tertarik sekali tentunya saya dan teman-teman mengetahui PKK secara lebih luas melalui Ibu. Ibu izin bertanya, Ibu di bagian Pokja 4 sekarang ini kegiatan yang sedang dijalani itu kegiatan apa ya Bu untuk di PKK Pokja 4 sendiri? Ya, di Pokja 4 itu kebetulan kami mempunyai program baru dan tugas baru, yaitu gerakan keluarga sehat, tanggap dan tangguh bencana. Kebetulan Jakarta Timur itu mendapatkan tugas dari provinsi sebagai pilot project dalam rangka penurunan stunting dan keuangan sehat. Jadi kita masih konsen di sana, kita masih tahun depan itu akan fokus ke 2 lokasi itu dan kita akan menarik mitra sebanyak-banyaknya untuk berkolaborasi di sana. Karena kalau kita bicara masalah program, pastilah ya kegiatan itu ujung-ujungnya ya dana-dana gitu kan. Secara otomatis kita akan butuh CSR ataupun kolaborator yang banyak, yang sama-sama visi misinya sama dengan kita, dan alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan kolaborator yang siap untuk terjun ke 2 lokasi itu. Baik itu mereka akan mengedukasi atau kan mereka memberikan bantuan terkait dengan anggaran pembinaan dan lain sebagainya. Insya Allah doain. Jadi nanti Pokja 4 yang mempunyai tugas, karena ini kan pilot project nasional ya. Moga-moga bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Amin. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Saya ingin mengetahui Bu, kira-kira dalam dalam menjalankan program-program di Pokja 4, apakah ada kendala yang dialami, apalagi di masa pandemi COVID saat ini, itu bagaimana Bu? Ya pastilah ada kendala, nggak mungkin ya semua lancar-lancar aja. Benar Ibu. Ya apalagi selama pandemi ini ya, kita prokesnya harus ketat, apalagi kita di bidang kesehatan. Kita selalu wanti-wanti masyarakat agar ya ke teman-teman lah, nggak usah ke masyarakat. Bagaimana kita menjalankan tugas tetap dengan prokes kesehatan. Kendalanya adalah begini, lebih ke tidak sama ya kalau kita melakukan kegiatan ataupun pembinaan itu secara daring dan tidak daring gitu loh. Artinya kalau daring ya otomatis mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kita Zoom. Tapi kalau misalnya kita harus turun offline, bagaimana harus dengan audien yang terbatas. Kita tidak bisa seperti dulu ya sekian ratus orang datang, dan waktunya pun kita harus memang tidak maksimal, terkait juga dengan apalagi kayak yang di Pokja 4 itu kan masih membina posyandu kan. Bagaimana kita memantau ibu bayi balita tidak bisa seperti dulu. Banyak kendala-kendala yang memang ketika COVID ini berjalan, tapi ada juga solusi yang kita bisa berikan, karena sekarang kita seperti dengan teman-teman ini belum pernah ketemu tapi by Zoom kan bisa ngeliat ya. Jadi kita melakukan kegiatan itu kita sudah pakai Google Form, kemudian ibu bayi dan balita bisa menginput, bisa menginfokan by WA dan lain sebagainya.
Jadi segala sesuatunya masih bisa teratasi meskipun tidak semaksimal kalau tidak ada COVID, seperti itu deh. Tentunya di masa pandemi ini banyak penyesuaian ya Bu, dari yang tadinya kita beraktivitas secara langsung, bertemu langsung kepada masyarakat tatap muka, namun adanya pandemi ini banyak sekali pembatasan-pembatasan sosial yang harus dilakukan guna mencegah penyebaran virus. Iya, pastinya. Benar Ibu. Ibu, saya ingin bertanya terkait keluarga sehat itu, bagaimana sih Bu cara Ibu sebagai humas di PKK untuk menarik minat masyarakat mengenai keluarga sehat? Karena banyak sekali masyarakat yang tentunya belum tahu jika kita belum secara langsung mensosialisasikan. Bagaimana cara Ibu mensosialisasikan program keluarga sehat itu ke masyarakat Bu? Ya, pertama memang sasaran kita belum ke ujung ya, maksudnya belum ke masyarakat. Kita lebih bagaimana kita mensosialisasikan ke kader-kader kita dulu yang di kecamatan, kelurahan. Dan itu sudah kita lakukan terkait dengan keluarga sehat tanggap tangguh bencana itu di 10 kecamatan. Kemarin kita roadshow tuh. Wah, sampai berkali-kali meskipun by Zoom, tapi kita juga ada juga kita yang offline, kita melakukan secara offline. Kemudian kita berharap mereka yang di kelurahan itu nanti akan berbuat yang sama dengan kita, melakukan sosialisasi ke bawah yang nanti sasarannya ke masyarakat. Tapi ini cerita yang apa ya, yang bukan kita mengambil hikmah, ya kita bisa lah mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dulu bagaimana Pokja 4 itu, Pokjanya Ibu itu bekerja sama dengan salah satu mitra kita itu mengadakan kampanye cuci tangan pakai sabun, itu susahnya minta ampun. Susah minta ampun. Udah kita kasih sabunnya, udah kita edukasi, udah kita trainer. Itu sama sekali apa ya, kurang maksimal banget gitu loh. Lambat banget. Tapi begitu ada corona, atas azas ketakutan mereka terhadap virus, sekarang sudah tidak disuruh pun cuci tangan itu sudah secara otomatis. Ketika mereka dari luar, mereka memegang sesuatu, mereka mau makan, akhirnya apa ya, pembiasaan memberikan pemahaman ke masyarakat itu memang ketika mereka itu sudah worry ya, sudah khawatir terhadap sesuatu, sebetulnya mereka itu dengan sendirinya sadar. Tapi kalau tidak ada contoh real dulu nih banyak korban-korban ya, mereka selalu abai. Tapi moga-moga kita berharap ada hikmah ya di kejadian corona ini sehingga masyarakat lebih peduli terkait dengan kesehatan. Apalagi kesehatan itu tentunya dari kita, oleh kita, untuk kita. Tidak perlu dioprak-oprak sendiri, harus worry lah gitu ya, harus selalu siap, seperti itulah. Benar Ibu, tentunya banyak juga sisi positif dan negatifnya sendiri ya Bu. Pastinya. Dari pandemi ini yang tadinya Ibu mensosialisasikan untuk program itu sangat sulit, namun setelah terjadi pandemi ini program itu berjalan dengan sendirinya karena kesadaran masyarakat itu sendiri. Iya, makin sadar mereka. Baik Ibu. Terkait dengan program-program kedepannya nih Bu, karena sudah mau memulai awal tahun yang baru, apa saja sih Bu agenda-agenda dari PKK itu sendiri? Karena saya sendiri dan teman-teman lain tuh sangat tertarik dengan PKK, mungkin nantinya suatu saat bisa menjadi bagian dari PKK itu sendiri untuk bergabung langsung ke masyarakat. Harus dong ya. Nanti kapan-kapan lah saya undang ya kalau kita ngadain acara ya, biar tahu mak-mak tuh seperti apa sih kegiatannya gitu ya. Nanti kaget loh. Untuk tahun 2022 selain kita memang pilot project itu harus dilaksanakan ya, terkait dengan gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana, kita fokus di tadi yang Ibu bilang di penurunan stunting dan keuangan sehat. Kita juga ada dengan mitra juga nih, dengan Unilever, dengan Bina Masyarakat Peduli itu kita akan melakukan gerakan memasak lezat sesuai dengan isi piringku dan cuci tangan pakai sabun. Nah, ini kemarin kita sudah mengadakan trainer of trainer. Nah, ini setiap yang di trainer itu
akan mensosialisasikan satu orang itu 50 kepada 50 kader atau masyarakat. Jadi kemarin kita mentrainer 100 orang dan itu artinya sasaran yang akan kita sasar untuk kegiatan itu adalah 5.000 kader atau masyarakat. Luar biasa ya. Dan itu kita kembali disupport oleh mitra kolaborator kita. Jadi PKK harus pinter-pinter mencari kegiatan seperti itu. Dan kemudian juga nanti kita dengan salah satu perusahaan susu, itu kita akan kemarin itu kita diberikan bantuan 4.000 box susu dan 2 ton susu untuk balita. Kemudian nanti balita yang ini ya gizi kurang, dan kedepannya kita akan menyasar kepada PAUD. Jadi anak-anak PAUD untuk kita berikan gizi. Kemudian kita akan menyasar kepada lansia. Kemudian kita akan menyasar kepada remaja. Jadi PKK kalau kita punya kolaborator yang tepat, kemudian kita punya visi misi yang sama, kita akan sangat meringankan pemerintah. Karena anggaran pemerintah kembali kan terbatas ya. Karena begitu banyaknya yang harus diakomodir oleh pemerintah untuk di dana. Nah, bagaimana caranya PKK itu tetap berkegiatan, tetap bisa menyentuh masyarakat, bisa bermanfaat untuk masyarakat? Ya kita harus cari teman sebanyak-banyaknya, mitra sebanyak-banyaknya. Contohnya nanti kita juga tanggal 22 besok kita mau mengadakan Hari Ibu. Bagaimana nih yang ikut senam itu mendapatkan kaos, mendapatkan snack, mendapatkan sarapan. Itu kemarin semua sama mitra saya. Jadi apa itu namanya tidak kita ngerepotin Bu Ali gitu ya, artinya merepotkan pimpinan. PKK harus bisa seperti itu. Dan di luar sana itu banyak sekali sebetulnya yang mau berkolaborasi dengan kita. Hanya apakah kita bisa nggak itu menyampaikan apa yang kita inginkan dan kita mau itu kepada mereka. Dan alhamdulillah 90% sambutan mereka itu luar biasa baik. Seperti itu. Jadi jangan takut teman-teman PKK untuk berkolaborasi dengan siapapun. Wah, menarik sekali Ibu. Tentunya PKK ini memiliki keunikan juga tersendiri karena mitra yang datang ke PKK biasanya organisasi itu sibuk mencari mitra, namun PKK ini yang saya lihat malah mitra yang sangat membutuhkan PKK untuk diajak bekerja sama. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, saya simpulkan dari hasil interview pada hari ini bahwa CSR di PKK itu sangat banyak, sangat beragam tentang program-program kerja yang dilaksanakan oleh PKK. Tentunya PKK sendiri ini memiliki organisasi yang memiliki kerjasama langsung dengan mitra-mitra yang tentunya terjun langsung ke masyarakat. Seperti itu Ibu. Baik. Iya. Baik, terima kasih Ibu Isti Bahar atas kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu langsung. Saya nanti kapan sekali dengan PKK. Iya, nanti kapan-kapan kalau mau melihat secara langsung seperti apa sih kegiatan PKK dengan mitra. Yuk kapan-kapan nanti ke Jakarta Timur ya. Ke Jakarta Timur kita undang. Nanti biar tahu kalau persepsi orang luar itu PKK itu seakan-akan perempuan kebanyakan kerjaan ya. tapi di dalam PKK luar biasa, mereka bekerja dengan hati, tidak peduli waktu, tidak peduli apapun yang mereka curahkan, mereka akan sangat kepuasan ya ketika kita bersentuhan dengan masyarakat. Mungkin itu yang menjadi sehingga tanya sama Bunda, jadi anggota PKK sampai berapa tahun kita itu dengan senang hati dan bahagia. Gitu ya Dek. Ya baik Ibu. Ibu izin sebelum kita mengakhiri sesi interview pada hari ini, kita berfoto bersama sebagai boleh ayo teman-teman Gifari. Mas Reno, Mas Gifari, Mas Idam, Mbak Devira, Mbak Herlina, salam kenal ya. Ibu juga mau foto dari iPad Ibu. Baik Ibu. Semuanya. Semoga sukses ya. Amin, terima kasih Ibu. Anakku juga baru lulus ini.
Oh, begitu Bu. Nanti kalau misalnya ada yang perlu Ibu bantu, silahkan hubungin Ibu dengan senang hati. Baik Ibu. Saya mulai ya Ibu untuk sesi fotonya. Teman-teman sudah siap? Semua Ibu udah siap? Saya hitung ya Bu. 1, 2, 3. Gini dong, pokja 4. Ayo kita pokja 4 ya. Saya hitung kembali ya Bu. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bu Isti atas kesempatannya. Sama-sama sayang. Semoga sukses Salam ya. untuk anggota Pokja 4 yang lain Ibu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Iya. Semoga sukses ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari Ibu ya, Say. Iya, tidak apa-apa Ibu. Kami yang berterima kasih sekali kepada Ibu. Iya. Oke. Baik, saya tutup. Sekian sesi interview pada hari ini. Banyak sekali pengetahuan serta luas sekali ya pengetahuan yang kita dapat teman-teman ini dari Ibu Isti sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang Ibu Isti berikan kepada kami bermanfaat tentunya mengenai PKK itu sendiri sebagai organisasi masyarakat. Terima kasih Bu Isti atas kesempatan yang diberikan. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu. Iya, sukses ya, Say. Izin live ya. Ya Ibu. Salam buat bunda-bundanya ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.